Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika kelas 7. Untuk video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah pembahasan soal PTS. Jadi PTS sudah berlalu, maka akan kita bahas soal-soalnya yang sudah kalian kerjakan. Sebelum memulai pembelajaran, maka kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Nah, oke. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan untuk mengembangkan kembali kemampuan dan pemahaman mengenai aritmatika sosial. Oke, soal PTS. Jadi yang nomor 1 sampai 13 adalah bab perbandingan, sehingga untuk aritmatika sosial ini dimulai dari nomor 14. Oke, nomor 14 pertanyaannya adalah Anaya membeli jangka 25 jangka dengan harga 160.500. Kemudian jangka tersebut dijual ecer kepada temannya dengan harga 5.700 per biji. Maka Anaya tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Oke, kita cari dulu. Kita cari dulu harga awalnya per bijinya berapa. Berarti kan 162.500 dibagi 25, berarti per bijinya adalah 6.500. Karena dijual seharga 5.700, maka ingat ya, pencariannya adalah harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya adalah 5.700 dikurangi 6.500, maka hasilnya adalah negatif 800. Jika hasilnya adalah negatif, maka dia mengalami rugi sebesar 800 rupiah. Seperti itu. Sangat mudah ya nak. Oke, untuk nomor yang selanjutnya yaitu nomor 15. Pedagang membeli 3 lusin pensil dengan harga 108.000. Kemudian pensil tersebut dijual ecer dengan harga 4.200 per biji. Maka pedagang tersebut mengalami apa? Kita cari ya. 3 lusin berarti 1 lusinnya adalah 12, berarti 3 dikali 12 berarti 36 pensil itu harganya 108. Berarti kita cari harga satuannya 108.000 dibagi 36. Berarti harga satuannya adalah 3.000. Oke. Karena dijual lagi seharga 4.200, maka pedagang mengalami kembali harga jual dikurangi harga beli, berarti 4.200 dikurangi 3.000 sama dengan 1.200. Karena tidak ada tanda minus, karena ini 1.200-nya adalah positif, maka ini adalah untung sebesar 1.200 per biji, berarti jawabannya adalah yang A, seperti itu. Oke, nomor selanjutnya yaitu 16. Pak Rate mengeluarkan modal untuk usahanya sebesar 1.300.000. Pak Rate akan menjual sate tersebut dengan harga per porsi 12.000. Jika Pak Rate ingin mendapatkan keuntungan sebesar 200.000, maka Pak Rate harus menjual berapa sate? Berarti kita tinggal menjumlahkan saja modal dengan keuntungannya. Karena kenapa? Karena Pak Rate sudah mematok pengen untungnya itu 200.000. Ya sudah, kita tambahkan aja 1.300.000 ditambah 200.000 berarti 1.500.000. Oke. Karena Pak Rate ini tadi menjual satenya adalah 12.000, maka 1.500.000 dibagi 12.000, maka hasilnya adalah 125.000. Maka Pak Rate harus menjual sate sebanyak 125 porsi untuk mendapatkan keuntungan 200.000 ini. Berarti jawabannya yang D. Sangat mudah ya nak, matematika asik dan menyenangkan. Oke, untuk nomor selanjutnya yaitu 17.
Pak Abdul membeli motor bekas seharga 17.800.000. Karena ada keperluan mendesak, motor tersebut dijual dengan harga 16.910.000. Maka Pak Abdul mengalami keuntungan atau kerugian sebesar berapa? Nah, kan seperti itu. Oke, berarti kita cari dulu, kembali lagi, harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya adalah 16.910.000 dikurangi 17.800.000, maka hasilnya adalah negatif 890.000. Karena hasilnya negatif berarti Pak Abdul ini mengalami kerugian. Oke, berarti jawabannya antara C dan D karena rugi. Oke, untuk mencari prosentasenya berarti kerugian dibagi harga beli dikali 100%. Kerugiannya adalah 890.000 dibagi harga belinya adalah 17.800.000 dikali 100%. Nah, 890.000 dikali 100 adalah 89 juta dibagi 17.800.000. Berarti kerugiannya adalah 5%. Maka Pak Abdul mengalami kerugian sebesar 5%, berarti jawabannya yang C, seperti itu. Oke, untuk nomor selanjutnya yaitu 18. Piero membeli sepatu dengan harga 1.399.000. Tetapi Piero hanya membayar 419.000. Maka diskon atau potongan harga yang didapat Piero berapa? Nah, seperti itu. Maka yang harus kita ingat, nah ini ya, harga yang harus kita bayar adalah, rumusnya adalah harga awal dikurangi potongan harganya berapa, kan seperti itu. Oke, berarti karena Piero harus membayar 419, berarti di sini adalah 419.000. Harga awalnya adalah 1.399.000. Potongan harganya tak tahu berapa potongan harganya ini. Nah, berarti potongan harga adalah 1.399.000 dikurangi 419.000. Berarti potongannya adalah 980.000. Lah 980.000 ini berapa persennya dari 1.399? Kita hitung. Berarti bagaimana? Nah, rumusnya adalah potongan harganya tadi berapa dibagi harga awalnya baru dikali 100%. Potongan harganya adalah 980.000, harga awalnya 1.399.000 dikali 100%. Nah, 980.000 dikali 100 adalah 98 juta dibagi 1.399.000. Nah, supaya memudahkan nolnya kita coret, tinggal 98.000 dibagi 1.399. Berarti presentasi diskon adalah 70,05%. Maka jika dibulatkan, maka potongan yang didapat Piero sebesar 70%. Seperti itu, sangat mudah ya nak. Matematika asik dan menyenangkan. Oke, untuk nomor 19. Nah, ini adalah banyak yang dipertanyakan oleh anak-anak. Raya akan membeli jaket di salah satu online shop. Karena Raya memiliki voucher sebesar 20% ditambah 30%, maka Raya harus membayar sebesar, nah, jika ada diskon 50% plus 20%, 20% plus 30%, itu persennya jangan dijumlahkan nak, beda perhitungannya. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Berarti kita hitung dulu, potongan harga yang 20% ini berapa? Dari 140.000, berarti 20 per 100 dikali 140.000. Nah, karena ini 140.000 dibagi 100, berarti hilang, nolnya habis, tinggal 20 dikali 1.400, maka potongannya adalah 28.000. Berarti yang dibayarkan berapa? Berarti harga jual dikurangi potongan harga.
harga jualnya adalah 140.000, potongan harga yang 20% itu adalah 28.000, maka yang dibayarkan adalah 112.000. Ini yang masih 20%-nya saja. Tetapi ada diskon lagi ditambah 30%, maka yang seharusnya membayar 112.000 ini kita dapat potongan lagi 30%. Berarti 30 per 100 dikali 112.000 seperti itu. Nah, berarti ini 112.000 dibagi 100 berarti nolnya habis, tinggal 30 dikali 1120, berarti potongan harganya adalah 33.600. Yang dibayarkan berarti 112.000 dikurangi 33.600. Karena apa? Harga jual dikurangi potongan harganya, maka harga yang harus dibayarkan adalah 78.400. Jadi jangan terkecoh dengan diskon 20% plus 30 atau 50% plus 20%. Tidak, nak, perhitungannya tidak dijumlahkan lah. Kalau 50% ditambah 50% lah kan nol akhirnya, 100%, berarti kan tidak bayar, kan tidak mungkin. Jadi kalau ada 20% plus 30%, maka kita hitung dulu 20% dari harga awalnya berapa. Kemudian kalau sudah diketahui seharusnya membayar sekian, kita potongkan lagi dengan diskonnya yang ditambahkan tadi, seperti itu. Sangat mudah ya, nak. Oke, untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 20. Abang menabung di sebuah bank. Setelah 15 bulan tabungan abang bertambah menjadi 2.150.000. Jika suku bunga yang diberikan bank tersebut sebesar 6% per tahun, maka tabungan awal abang adalah, nah ini memang sengaja saya supaya kalian menghitung satu-satu. Bagaimana? Nah seperti itu kan. Coba kita hitung yang A. Jika jika memang tabungan awalnya adalah 2.050.000, apakah betul? Nah kita hitung dulu. Jumlah tabungan adalah rumusnya modal ditambah bunga. Nah, jumlah tabungannya adalah 2.150.000. Modalnya kita mencoba memasukkan adalah 2.050.000. Nah, ditambah bunganya berapa, kan seperti itu. Oke, berarti bunga sama dengan 2.150.000 dikurangi 2.050.000, berarti bunganya itu sebesar 100.000. Nah kita masukkan, untuk mencari besaran bunganya sama dengan bulan dibagi 12 dikali bunga berapa persennya dikali modal. Masih ingat ya nak rumus ini ya? Oke, ketika besaran bunganya adalah 100.000, bulannya adalah 15 bulan, berarti 15 per 12 dikali bunganya berapa persen? 6%, berarti 6 per 100 dikali modalnya. Oke, maka 6 dengan 12 bisa kita bagikan, berarti 100.000 sama dengan 15 dikali 1 15. Nah di sini ada 2 dikali 100 adalah 200 dikali modal, karena kita mencari modalnya. Nah, berarti karena ini perkalian dia pindah ruas, berarti menjadi pembagian. Maka modalnya adalah 100 dikali 200 dibagi 15. Kenapa? Awalnya pembagian supaya mempermudah, maka 15 per 200 ini kita balik supaya menjadi perkalian. Oke, berarti 100.000 dikali 200 adalah 20 juta dibagi 15. Hasilnya adalah 1.333.333 rupiah. Oke, lah dari sini ini kan seharusnya jumlah tabungan sama dengan modal ditambah bunga. Jumlah tabungannya 2.150.000 sama dengan modal ditambah bunga. Lah 1.333.333 rupiah ini ketika kita tambahkan 100.000 itu tidak sama hasilnya dengan 2.150.000. Berarti yang A ini salah, bukan 2.050.000 modalnya. Berarti berapa? Kita coba yang B, kita masukkan.
Oke, berarti ingat jumlah tabungan sama dengan modal ditambah bunga. Berarti jumlah tabungannya adalah 2.150.000 sama dengan modalnya berapa? Kita mencoba 2 juta ditambah bunganya. Berarti bunga sama dengan 2.150.000 dikurangi 2 juta, berarti bunganya adalah 150.000. Maka kita masukkan ke rumus ini. Besaran bunganya adalah 150.000 sama dengan 15 dibagi 12 dikali 6 per 100 dikali modal. Oke, 12 dibagi 6 berarti di sini ada 15 per 2. Oke, 15 kali 1 berarti 15, 2 dikali 100 adalah 200. Nah, dari sini karena dia pindah ruas berarti 150.000 dibagi 15 per 200. Karena untuk mempermudah maka kita jadikan perkalian. Untuk menjadikan perkalian maka pecahan ini kita balik. Berarti 150.000 dikali 200 hasilnya adalah 30 juta dibagi 15. Hasilnya adalah 2 juta. Berarti kan sama perhitungan kita. 2 juta, 2 juta. Kita masukkan dulu ke rumus jumlah tabungan ini. Jumlah tabungannya adalah 2.150.000, modalnya adalah 2 juta, ditambah bunganya adalah 150. Apakah 2 juta ditambah 150 ini sama dengan 2.150.000? Iya, betul. Maka jawaban nomor 20 ini adalah 2 juta. Kalau sudah menemukan jawabannya ya sudah, yang C sama D tidak usah dihitung untuk mempersingkat waktu seperti itu. Bisa dipahami ya, Nak? Oke, untuk nomor 21, Tata menabung di sebuah bank sebesar 15 juta. Bank tersebut memberikan suku bunga 12% per tahun. Total tabungan yang dimiliki Tata setelah 2 tahun 4 bulan adalah, nah rumusnya ini ya, masih diingat ya Nak. Oke, besaran bunga sama dengan berapa bulan? Karena 2 tahun 4 bulan, 2 tahun adalah 24 bulan ditambah 4 bulan berarti bulannya adalah 28 totalnya. Dibagi 12 dikali bunganya 12% berarti 12 dikali 100. 12 dibagi 100 dikali modalnya yaitu 15 juta. Oke, 15 juta kita bagi 100 habis, kemudian 12 dibagi 12 juga habis. Berarti tinggal berapa? 28 dikali 150.000. Berarti besaran bunganya adalah 4.200.000. Nah, untuk mengetahui jumlah tabungannya berarti apa? Jumlah uangnya sama dengan tabungan awal ditambah bunga. Tabungan awalnya adalah 15 juta ditambah bunganya yaitu 4.200.000, maka total tabungan yang dimiliki Tata adalah 19.200.000. Berarti jawabannya yang C. Sangat mudah ya Nak, matematika asik dan menyenangkan. Oke, untuk nomor 22, nah ini kita masuk di bruto neto tara. Dari gambar ini manakah yang menunjukkan bruto, neto, dan tara? Nah, kita harus mengingat-ingat. Bruto itu apa? Bruto adalah isi dan kemasan. Neto adalah isinya saja. Tara adalah kemasannya saja. Berarti dari sini bisa dipahami. Nomor 1 itu adalah bruto. Netonya yang mana? Neto adalah isi. Berarti nomor 2-nya yaitu tomatnya. Nomor 3 adalah kemasannya atau tara. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Sangat mudah, oke? Oke, untuk nomor 23. Yang tertera 60 gram pada gambar tersebut adalah, jadi di setiap kemasan selalu bertuliskan neto sama dengan 60 gram atau berat bersih adalah 60 gram. Berarti jawaban yang ini adalah yang B, neto. Silakan diperhatikan, setiap di kemasan makanan selalu bertuliskan neto atau berat bersih. Nah, itu adalah isinya saja. Berarti 23 adalah jawabannya B. Oke, untuk nomor 24. Pada suatu kemasan tertuliskan bruto 50 gram.
Tara 20%. Ingat, tara adalah kemasannya, berarti kemasannya adalah 20% dari brutonya, yaitu 50 gram. Berarti netonya berapa? Nah, kita cari taranya dulu, karena yang diketahui adalah persentasenya. Kita cari taranya dulu. Karena taranya adalah 2%, berarti kan 2/100 dikali 50. Berarti 2 dikali 50 adalah 100 dibagi 100, maka taranya adalah 1. Nah, kalau sudah diketahui taranya adalah 1, baru kita hitung netonya berapa. Berarti rumusnya adalah neto sama dengan bruto dikurangi tara. Brutonya adalah 50, taranya adalah 1, sehingga netonya adalah 49 gram. Seperti itu. Sangat mudah ya, Nak. Oke, nomor 25 yang terakhir. Seorang pedagang membeli 2 karung beras seharga 1.050.000. Setiap karung bertuliskan bruto 50 kg dan total tara 20%. Karena diketahui adalah persentase, berarti tara 2% itu dari total brutonya. Oke. Karena di sini ada 2 karung, setiap karungnya adalah 50, berarti total brutonya adalah 2 dikali 50, berarti totalnya adalah 100 kg. Baru kita cari taranya, karena yang diketahui adalah persentase taranya, berarti 2% dari brutonya ini berapa, kan seperti itu. Oke, karena ini adalah 2%, berarti 2 dibagi 100 dikali 100, karena total bruto adalah 100 kilo. Oke, 2 dikali 100 adalah 200 dibagi 100, berarti taranya adalah 2. Seperti itu. Oke, ini masih diketahui taranya saja. Sedangkan pedagang tersebut menjual beras secara eceran 11.500, berarti kita mencari netonya. Neto adalah bruto dikurangi tara. Brutonya totalnya adalah 100, tara totalnya adalah 2, berarti netonya adalah 98.000. Nah, dari sini maka kita hitung keseluruhannya. Karena ada 98 kilo dan setiap kilonya adalah 11.500, berarti 98 dikali 11.500, berarti penjualan berasnya adalah 1.127.000. Oke. Maka keuntungan yang diperoleh adalah apa keuntungannya? Dilihat harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya adalah 1.127.000 dikurangi harga belinya adalah 1.050.000. Maka keuntungan yang diperoleh adalah 77.000. Seperti itu. Sangat mudah ya, Nak. Matematika asik dan menyenangkan. Berarti karena sudah nomor 25, berarti sudah berakhir untuk video pembelajaran matematika tentang pembahasan soal PTS. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap belajar di rumah. Semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.